Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat religi, apa kabar Anda pada hari ini? Memasuki minggu keempat bulan Ramadan 1442, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Sahabat religi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita mendatangkan narasumber penyuluh agama Islam non-PNS yaitu Bapak Muhammad Mudrik Bahraini. Ya. Assalamualaikum Pak Mudrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mudrik? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, saya Gimana ini baik, baru pertama kali nih ketemu ya? Oh iya. Pak Mudrik nih. Jarang muncul memang Pak. Iya, jarang muncul ya. Boleh saya berkenalan lebih dahulu ya Pak Mudrik ini? Boleh. Penyuluh agama Islam non-PNS di wilayah Kecamatan Rembang. Ya. Ya. Aktivitasnya apa aja nih Pak? Aktivitas saya selama pandemi ini masih di pondok pesantren. Kebetulan saya termasuk salah satu pengajar di pondok pesantren Darul Ulum Sidoarjo. Dan juga untuk saat ini memang kegiatan-kegiatan Ramadan banyak yang meminta ya untuk menjadi imam di masjid-masjid, juga memberikan kultum dan seterusnya. Ya, kegiatan Ramadan saat ini memang sedikit lebih banyak karena memang pandemi saat ini kalau pemerintah kita melihat semakin ke sini kok trennya bagus, akhirnya bisa lebih dilonggarkan dan kegiatan-kegiatan keagamaan mulai bisa diatur, kemudian bisa dilaksanakan seperti dibandingkan itu. Tahun lalu ya? Ya, tahun lalu memang lebih ketat. Ya, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jelasnya seperti itu ya, kita menggunakan protokol kesehatan. Ya. Pak Mudrik, dalam Kemenak Rembang on Podcast edisi Ramadan ini kita akan mengambil tema mengapa harus bertakwa. Ya, betul. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan puasa adalah membentuk pribadi muslim yang bertakwa ya Pak. Takwa, betul ya. Betul sekali. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu makna dari takwa ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada sahabat religi dimanapun berada dan muslimin muslimat rahimakumullah, terima kasih pada Mbak Iko, host dari acara podcast kantor Kemenak Rembang ya. Seperti kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan wasiat atau perintah kepada hambanya, terutama kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa bertakwa. Takwa sendiri itu apa? Takwa itu ada dua makna. Yang pertama adalah memelihara, kemudian arti takwa yang kedua ini adalah menghindari. Nah, memelihara ini untuk siapa? Takwa yang berarti memelihara ini adalah takwa yang berkaitan dengan diri sendiri, gitu Mbak ya. Dan juga untuk keluarga kita. Karena tentu kita mempunyai keluarga seperti itu, tidak hanya diri kita sendiri. Nah, arti takwa untuk diartikan memelihara adalah ketika kita bisa memelihara diri dan keluarga kita untuk tidak terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau bisa disebut dengan maksiat seperti itu. Kemudian arti takwa menghindari, ada dua definisi tadi. Yang menghindari itu berkaitan dengan usaha kita untuk sekuat tenaga menghindari siksaan Allah ketika kita nanti berada di akhirat. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan akhirat itu kan lebih langgeng, kehidupan akhirat itu lebih panjang waktunya dibandingkan di dunia. Makanya oleh Allah selalu diwasiatkan, diperintahkan, diingatkan dalam Al-Quran untuk selalu bertakwa, yaitu untuk menghindari dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu definisi singkat dari takwa. Kemudian juga ada definisi lain dari takwa,
yaitu oleh Syekh Jalaluddin dalam kitab Tafsir Jalalain. Ya, ini bahwasanya kita di dunia ini tentunya diberikan perintah-perintah oleh Allah melalui syariat-syariat yang digariskan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu ketika kita melaksanakan atau berusaha untuk menjalani perintah-perintah Allah ini tidak 100% kan, tidak 100% bisa melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Karena manusia sifatnya kita ketahui adalah mahalul khata' wan nisyan, ya, tempatnya salah dan lupa. Manusia itu dhaif, manusia itu tidak sempurna. Kemudian sehingga ketika dia proses untuk menjadi seorang yang mutakin, ya istilahnya mutakin, orang yang menuju takwa itu tadi, tentu dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, oleh karenanya Syekh Jalaluddin dalam kitab Tafsir Jalalain menjelaskan makna bahwasanya takwa itu menurutnya adalah Allah lah yang harus ditaati, bukan diingkari. Kemudian Allah lah yang harus disyukuri, bukan untuk dikufuri, dan hanya Allah lah yang harus untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Jadi ada tadi ya dua bagian makna takwa atau definisi takwa yang saya jelaskan di awal tadi. Demikian yang saya sampaikan. Ya. Bertakwa menjadi tujuan utama dari berpuasa. Betul. Kenapa harus bertakwa, Pak? Ya. Kebetulan saat ini kita menjalani puasa Ramadan. Tentu dalam Al-Quran telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini tujuan seorang yang berpuasa adalah menjadi seorang yang bertakwa atau dia akan memperoleh predikat takwa itu tadi. Kemudian mengapa kita harus bertakwa itu, mengapa? Manfaat apa yang dapat diperoleh seorang hamba ketika dia mampu memperoleh predikat takwa itu? Nah, oleh Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad atau dikenal dengan Syekh Abdullah Al-Haddad. Beliau mempunyai karangan fenomenal yaitu kitab Ratibul Haddad ya, yang diwiridkan oleh seluruh muhibbin jamaah di seluruh dunia. Nah, Syekh Abdul Al-Haddad ini mempunyai kitab juga namanya kitab An-Nasai'ud-Diniyah. Di sana diterangkan bahwasanya awalnya begini. Awal dari keterangan Syekh Abdul Al-Haddad ini bermula ketika ada keterangan dari surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih. Artinya bertakwalah kamu semuanya dengan sebenar-benar takwa. Nah, kemudian oleh para sahabat di zaman Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah, sebenar-benar takwa itu yang bagaimana ya Rasulullah? Nah, oleh Rasulullah dijawab bahasanya ayat ini sudah dimansuh, ayat ini sudah diganti dengan ayat yang lebih fleksibel, lebih ringan untuk dijalani, yaitu tepatnya dengan surah At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, karena gini, karena menurut Syekh Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwa seorang hamba itu walaupun diberikan usia yang sangat panjang, ya, seperti halnya umat-umat Nabi Nuh ya, dan umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian dalam usia yang panjang itu dia melakukan hal-hal bernilai taat kepada Allah, itu pun tidak mampu untuk menjadi sempurna memperoleh predikat takwa. Nah, itu menurut Syekh Abdullah Al-Haddad. Akan tetapi ada proses, ada ikhtiar, ya, ada usaha seorang hamba untuk bisa menuju takwa itu tadi secara sempurna. Nah, proses-proses inilah yang kemudian oleh Allah diapresiasi. Ya, karena kita ketahui bahasanya Rasulullah itu kan adalah makhluk yang istimewa ya, yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun umatnya seharusnya tahu
bahwasanya kita harus bangga, kita harus menyadari bahwasanya kita itu adalah umat yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhtiar kita, usaha kita untuk menuju takwa yang sempurna itu kemudian diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian itu dijelaskan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah oleh Syekh Abdul Al-Haddad dengan keuntungan-keuntungan orang yang bertakwa. Jadi, mengapa kok harus bertakwa? Takwa itu kenapa kok harus dicari? Nah, itu sebentuk apresiasi oleh Contohnya Allah. apa saja itu, Pak? Kalau pasrah nggak bisa. Keuntungan dari bertakwa. Bisa disebutkan. Oh ya, ini nanti saya sebutkan keuntungan yang bertakwa. Yang pertama adalah al-ma'iyah al-ilahiyah, yaitu orang yang bertakwa itu akan senantiasa mendapatkan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita akan sangat bersyukur ya, kita akan sangat beruntung ketika dimanapun berada, kita senantiasa diawasi oleh Allah, Allah memberikan perintah oleh malaikat-malaikatnya untuk memberikan perlindungan kepada kita. Ini bentuk kebersamaan Allah. Nah, bentuk kebersamaan Allah inilah yang disebut dengan keuntungan yang pertama, itu keuntungan yang dapat diperoleh oleh orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Kemudian orang yang bertakwa itu memperoleh keuntungan yang lain yang kedua, yaitu al-ilmu laduni. Ilmu laduni itu bukan ilmu yang kata orang awam itu ujuk-ujuk untuk ilmu. Tidak belajar kemudian dapat ilmu, itu tidak. Yang dimaksud dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, seorang yang bertakwa itu akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, al-ilmu laduni itu adalah dia akan mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu kan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu tidak hanya terbatas pengetahuan agama saja. Semua pengetahuan, semua ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah itu disebut dengan ilmu. Jadi tidak hanya ilmu agama. Nah, ketika seorang mendapatkan ilmu laduni, dia akan dapat membahagiakan dirinya sendiri karena dia bisa mengetahui mana hal-hal yang tidak baik, mana hal-hal yang buruk, mana hal-hal yang tidak boleh dilanggar, mana hal-hal yang ini perintah Allah, ini larangan Allah. Itu dengan ilmu. Kalau orang tidak berilmu, ya tentu dia tidak akan bisa membedakan. Hidupnya juga akan terlantar, hidupnya juga tidak akan bisa terarah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilanjut ya terus ya. Iya, nah, kemudian keuntungan yang ketiga, seorang yang bertakwa itu disebutkan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah adalah Al-Furqan, dia akan mendapatkan pembeda. Nah, pembeda ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Haddad bahwasanya hamba Allah itu dalam mengarungi kehidupan tentunya tidak selalu diberikan jalan yang lurus. Maksudnya dia akan menemui jalan-jalan yang berlobang kan gitu kan. Yang gampang, nggak selalu gampang iya, gitu ya. tidak semudah kan gitu kan. Pasti ada ujiannya, akan menemui kesulitan, ada cobaan, tak itu cobaan dari dirinya sendiri, ya, cobaan mungkin dia dari keluarganya, orang lain, ya, mungkin cobaan penyakit dan seterusnya. Nah, ketika dia selalu menambatkan hatinya untuk berusaha bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan anugerah bernama Al-Furqan. Nah, Al-Furqan itu apa? Al-Furqan itu seorang hamba bisa diberikan keistimewaan ketika dia mendapati keraguan dalam hidupnya, ya, keraguan untuk memilih dua pilihan atau pilihan-pilihan yang lain, maka seorang yang bertakwa itu secara otomatis bisa memilih jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dalam keadaan frustrasi. Iya, mungkin seperti itu. Nah, tentu orang yang bertakwa pun ya akan tidak semulus tadi ya, kehidupannya tidak semudah yang dijalani itu, tidak semudah seperti itu. Ya, akan tapi ketika dia selalu optimis berusaha untuk bertakwa, maka secara otomatis hatinya akan digerakkan oleh Allah untuk bisa memilih jalannya sendiri. Jalan yang baik tentunya. Bukan jalan yang ragu-ragu. Karena keraguan itu kan sifatnya adalah sifat setan kan gitu kan. Ragu-ragu itu selalu dihembuskan oleh setan sehingga manusia merasa malas untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah itu karena memang di hatinya ada sifat ragu-ragu yang dihembuskan oleh setan. Nah, orang yang bertakwa ketika dia berusaha mendapatkan
takwa itu tentu diapresiasi oleh Allah mendapatkan Al-Furqan itu tadi. Kemudian saya lanjutkan manfaat seorang yang bertakwa yang keempat itu adalah an-najatu minan nar. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Nah, itu kan cita-cita dari setiap hamba ya, teman-teman. Mana ada orang yang bercita-cita untuk tidak selamat ya. Tentunya dia ingin selamat di dunia pun dia akan selamat di akhirat nanti. Nah, di akhirat ini nanti kan ada kehidupan yang dinamakan kehidupan surgawi kan gitu kan. Kehidupan yang memang diridhoi oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan surganya. Dan juga karena hamba Allah itu ketika di dunia harus mempertanggungjawabkan amaliyahnya, tentu dia akan mungkin terperosok ya sementara waktu di di neraka seperti itu. Akan tetapi ketika seorang hamba hidup di dunia, dia mempunyai ikhtiar, mempunyai kemampuan yang keras untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah, insya Allah di akhirat nanti dia akan mendapatkan sebuah kredit poin lah istilahnya ya. Apresiasi dari Allah itu tadi berupa an-najatu minan nar, yaitu diselamatkan dari api neraka. Walaupun memang istilahnya dia di dunia walaupun memang tetap gelimang ya, tetap dia bersentuhan dengan dosa-dosa durhaka pada Allah. Akan tetapi nanti di akhirat dia akhirnya akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Nah itu. Kemudian yang kelima ini ada 6 poin, Mbak. Ada 6 ya. Ya, ada 6. Ya, saya teruskan dulu aja ya. Ada yang kelima, seorang yang bertakwa ini akan mendapatkan keistimewaan atau apresiasi dari Allah berupa al-makhraj warizku, yaitu jalan keluar dan rizki. Nah, sesuai dengan ayat Allah dalam surat At-Tolak ya, ayat 2 dan 3 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, populer sekali ya. Wah, itu sangat populer. Itu digunakan oleh banyak orang ya untuk istilahnya ngedem awake dhewe ya, untuk melipur dirinya sendiri bahwasanya ada jalan atau ada peluang rizki yang tidak melulu rizki yang sifatnya primer atau sifatnya wajib, tapi ada peluang rizki yang datangnya tidak diduga-duga. Ya, itu yang namanya min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak terduga-duga. Nah, rizki yang tidak terduga-duga ini diberikan oleh Allah bagi seorang yang mau berikhtiar. Lagi-lagi dia mau berikhtiar, berusaha untuk menuju jalan takwa kepada Allah. Tentu banyak pengalaman ya, banyak pengalaman bagi teman-teman religi di rumah atau mungkin kita ya. Sesuatu yang tidak mungkin yang berhubungan dengan rizki, ya contohnya mungkin ketika kita besok mempunyai kebutuhan, ya kita mau belanja dan seterusnya punya kebutuhan, tetapi ternyata dilihat di dompetnya mungkin, di tasnya mungkin kok nggak ada uang untuk kita belanjakan untuk besok bagaimana, tapi tiba-tiba mungkin ya, tiba-tiba ada teman, ada saudara, ada handetolan ya, berkunjung bersilaturahim, kemudian dia memberikan sedikit rizki baginya. Nah, itu tentunya itu disebut dengan rizki yang tidak diduga-duga. Itu ayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mungkin dia seorang hamba itu telah berusaha, dia telah istilahnya itu tadi ya, berusaha untuk menuju jalan takwa, sehingga dia mendapatkan keistimewaan oleh Allah, apresiasi oleh Allah berupa rizki-rizki yang tidak diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rizki itu tidak hanya berupa finansial saja, Mbak Iko ya. Bisa berupa kesehatan, itu bisa kan, atau bisa mungkin anak kita yang soleh, wasolehah, itu kan juga rizki kan. Dan banyak rizki-rizki yang lain yang tidak bisa dinilai dengan jumlah materi, atau finansial atau ya materi dan seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan, seorang yang bertakwa atau orang yang mempunyai keinginan kuat untuk mendapatkan nilai takwa itu akan diapresiasi oleh Allah yang keenam berupa al-wa'du bil jannah, yaitu janji diberikan kenikmatan surga. Nah, itu impian dari seluruh hamba. Semua hamba yang ketika dilahirkan
di dunia, kemudian di akhir hayatnya dia meninggal, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan tentunya ketika di akhirat nanti dia menjalani kehidupan dengan kenikmatan surga. Jadi itu ada 6 poin ya, ada 6 poin yang tadi saya sebutkan, saya jelaskan Ternyata bahwasanya banyak ya. banyak sekali ya, jadi seperti itu. Ya, ilmu baru bagi saya juga sahabat religi Religi, sekalian di rumah. iya. Ya. Lantas upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperoleh predikat takwa tersebut, Pak? Iya, bagus sekali ini ya. Ada upaya-upaya ya, atau usaha-usaha agar kita bisa menggerakkan hati kita, karena awal dari perilaku kita ini digerakkan oleh hati kita. Tentunya ya kita diberikan hati itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi usaha apa yang dapat kita lakukan untuk memperoleh nilai takwa? Tentu yang pertama, kita tanamkan dalam diri kita sendiri ini dengan hati yang baik. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan, awalilah dengan niat yang baik, dengan niat yang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengerjakan pekerjaan itu senantiasa, yaitu tadi, akan dibersamai oleh Allah karena niat yang baik tadi. Nah, karena apa ya? Niat yang baik untuk melakukan hal yang baik itu akan diberikan pahala oleh Allah dengan satu pahala. Kemudian ketika dia melakukan benar-benar sesuatu yang diniati yang baik itu, maka ditambah oleh Allah dengan satu pahala tambahan. Jadi dia double tambahannya. Jadi double tadi 2. Baru niat aja sudah dapat. Walaupun belum terlaksana. Dia melaksanakan yang diniati yang baik itu tadi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan satu pahala. Nah, ini kan maha murahnya Allah. Nah, itu salah satu dari usaha kita untuk bisa memperoleh nilai takwa. Ada yang lain mungkin takwa bisa kita peroleh, yaitu selalu dengan berzikir. Ya, berzikir, mengingat pada Allah. Mengingat itu tidak melulu hanya membaca zikiran-zikiran seperti tidak. Kita bisa berzikir dengan melihat penciptaan Allah. Seperti itu. Ya, kita bisa melihat tanda kekuasaan Allah. Bagaimana kita menjalani kehidupan dari pagi, kemudian pagi itu menjelang siang, ya gitu kan. Siang kemudian berubah menjadi sore, senja dan malam seterusnya. Kemudian itu berlalu. Itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu bisa kita jadikan sebuah objek untuk berzikir kepada Allah. Ya Allah, ternyata kekuasaanmu itu adalah maha agung, kekuasaanmu itu luar biasa. Hamba yang seperti ini tidak akan mampu, gitu. Nah, tidak akan mampu untuk bisa membuat karyamu ya Allah. Nah, ini bentuk zikir itu bisa kita wujudkan dengan mungkin belajar dari kehidupan kita di luar. Ya, berzikir dengan Allah ini yang sepertinya memang agak susah ya untuk sebagian orang, karena seorang kalau sudah terlena dengan kehidupan dunia atau sibuk dengan pekerjaannya itu suka lupa, Pak. Iya. Suka menunda salat, suka lupa berzikir kepada Allah. Betul ya. Bagaimana Pak yang demikian itu? Nah, kembali lagi, memang karena manusia itu sifatnya dhaif. Nah, karena sifatnya dhaif, maka ya kita harus berusaha. Kita hajar diri kita, terutama di bulan Ramadan ini ya, kita tempa. Ini waktu penempaan yang sangat baik, momentum yang sangat bagus untuk menempa diri kita, melatih diri kita untuk istilahnya disiplin ya, melatih kedisiplinan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Nah, tidak hanya sholat saja, yang saya ingatkan adalah karena waktu Ramadan ini sudah semakin semakin meninggalkan kita. Tentu di akhir-akhir Ramadan kita akan disibukkan dengan kesibukan-kesibukan mungkin menyiapkan hidangan, menyiapkan baju dan seterusnya. Padahal ada satu perintah yang mungkin terlewatkan, yaitu membayar sedekah atau zakat. Nah, ini yang sering kita lupakan ya. Ya kita ingat itu baru malam takbiran, kita baru ingat, loh besok kita kan harus membayar zakat. Nah, itu padahal perintah. Nah, itu bisa kita lakukan pada saat awal-awal Ramadan seperti ini. Bisa dipersiapkan. Iya, dipersiapkan. Atau bahkan bisa untuk kita bayarkan sejak awal seperti ini. Iya, bisa saja. Nah, itu bentuk kita melatih atau menempa diri kita di bulan Ramadan untuk bisa meraih nilai takwa itu tadi.
Seperti itu Terakhir Mbak Eko. Bapak, Ya, seperti halnya iman ya, apakah takwa ini bisa berkurang dan bertambah? ya, betul sekali Mbak Eko ya. Ini seperti iman dan takwa itu pun sama. Karena takwa itu tadi adalah proses memelihara atau proses penjagaan diri kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tentunya kualitas dan kuantitas takwa kita itu juga bisa berkurang atau bahkan bisa bertambah, tergantung diri kita sendiri itu tadi. Karena semakin kita mengetahui bahwasanya kita ini makhluk lemah dan Allah lah yang maha agung, maha kuat, maka tentu kita harus bisa menyadari bahwasanya kita tidak ada apa-apa di sini. Semua yang diberikan oleh Allah itu gratis untuk kita ya. Nah, kita menghirup udara, tidak ada kompensasi Biaya. membayar dan seterusnya. Kemudian kita bisa makan, kita bisa kemana-mana, berjalan, kita mau bertemu dengan teman dengan hal-hal yang baik, itu semua gratis dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa menjadi pelajaran bahwasanya eh, kita ini adalah makhluk dhaif, makhluk lemah yang senantiasa bisa dibisiki oleh setan untuk durhaka kepada Allah. Atau bahkan kita bisa mengendalikan diri kita untuk menambah kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah. Jadi memang benar bahwasanya takwa itu juga bisa berkurang atau bahkan kita bertambah. Syukur-syukur ya harapan kita di bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan ini ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah semakin bertambah, semakin bertambah. Seperti itu Mbak Eko. Ada doa khusus nggak Pak untuk menjaga ketakwaan kita dan keimanan kita pada Allah? Doa kita ya seperti doa-doa para ulama kita ya. Di akhir doa kita itu ada doa yang namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang luar biasa, doa yang bermakna luas. Seperti halnya doa yang kita panjatkan dari kumpulan-kumpulan doa itu bisa diartikan, bisa dikumpulkan dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk kita meminta atau memohon kepada Allah agar keimanan, ketakwaan kita terjaga, tidak dikurangi oleh hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Seperti itu, Mbak. Ya, baik Pak Menteri, luar biasa materi yang diberikan, hal yang baru bagi saya dan mungkin juga untuk sahabat Regi sekalian agar kita selalu berupaya untuk memperoleh predikat takwa. Iya, betul. Ya, termasuk tujuan dari puasa Ramadan ini ya. Iya, betul sekali. Baiklah pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Menteri. Semoga memberikan manfaat pada sahabat religi sekalian. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.